Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian atau seluruh santri yang masih bisa menghadiri KBM di pagi hari ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Di situ ada beberapa pembahasan yang intinya di Sumpah Pemuda tersebut ada 3 sumpah yang diucapkan atau yang dikerahkan oleh pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang pertama yang berkaitan dengan mengakui bahwa bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus yang kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia dan berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Itu inti pokok dari Sumpah Pemuda tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Halaman 127. Nah, yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan di situ berawal dari sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Dan situ secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, para cendekiawan telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu-Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Nah, bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya 2 kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam atau Kalimantan. Nah, pada awal abad ke-4 hingga awal abad ke-7, wilayah Jawa terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanegara, yang dilanjutkan dengan kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Nah, pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Terus, pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Barat, di Jawa Timur. Nah, di situ ada Majapahit. Nah, Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364. Nah, di bawah Patih Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besar adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu tersebut.
Nah, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Nah, sebutan Nusantara tersebut diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Nah, kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan itu diubah oleh pemerintahan Belanda menjadi Hindia Belanda. Nah, dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus dan Nessos, yang berarti India dan pulau-pulau. Nah, Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud dengan satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Ya, secara letak geografis bahwa negara kita berada di dua apa? Ya, di dua samudra ya, atau di dua benua tersebut. Nah, benuanya kan adalah benua Asia dan benua Australia. Adapun samudranya berada di Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, ya, yang ada berada di atas Papua. Terus di situ ada Jepang. Nah, di atas Jepang di situ ada Samudra Pasifik. Nah, pada tahun 1850 George Windor L, seorang etnolog Inggris, mengusulkan istilah Indonesia dan preferensi Melanesians. Nah, untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago atau kepulauan tadi, kemudian seorang mahasiswa bernama R. James Rickerson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun di kalangan akademis atau akademisi Belanda di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia. Sebaliknya mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara atau Malay Archipelago. Nah, sejak tahun 1900-an nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda. Dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspedisi politiknya. Nah, penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno. Di situ seperti Kutai yang berdiri pada abad keempat di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Nah, kemudian beberapa abad setelah itu berdiri Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan Kerajaan Mataram pada abad ke-7. Nah, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara. Pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Nah, wilayah Nusantara di situ meliputi
beberapa wilayah ya di situ, atau sekarang beberapa negara kepulauan Indonesia sendiri, sampai di situ ada termasuk yang mulai dari Singapura ya, Malaysia, sampai ke Thailand di situ ya. Terus ke utaranya sampai beberapa negara yang sekarang menjadi bagian dari negara Filipina. Nah, baik, kita masuk ke halaman berikutnya. Halaman 132. Nah, di situ ada beberapa para pendiri bangsa atau founding father. Nah, Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan buku atau bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit. Nah, para pendiri negara merupakan contoh yang baik dan orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang memiliki kemerdekaan atau kedaulatan yang penuh, yang sejajar dengan negara-negara yang lain di dunia ini. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negaranya. Nah, itu salah satu contohnya. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, terus ada Muhammad Hatta, dan beberapa founding father yang lainnya. Nah, Presiden atau Insinyur Soekarno pada saat itu yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Jadi umurnya kurang lebih 70-an tahun. Nah, ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Masa SD hingga tamat beliau tinggal di Surabaya, indekos atau ngekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, politisi Kawakan, pendiri Syarikat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS. Nah, saat belajar di HBS, Soekarno telah mengembangkan jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjut ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Nah, beliau berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Berarti 25 tahun beliau selesai S1-nya, mendapat gelar insinyur tadi. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan. Ya, untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka apa? Bersama teman-teman, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927.
Nah, komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap, dan pada tanggal 30 Desember 29 Soekarno dijebloskan ke dalam penjara Bancai yang ada di Bandung. Nah, selama di penjara Bancai, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non permanen. Nah, Soekarno dalam masa tahanan tersebut dia tetap tidak berdiam diri atau pasrah begitu saja, tetap dia ingin menunjukkan bahwa negara kita ingin merdeka atau ingin terlepas dari jajahan kerajaan Belanda tersebut. Ya, pada tahun 1930 Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Nah, Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu sel dari 552 sel yang ada di Sukamiskin. Nah, Sukamiskin ini sekarang menjadi penjara bagi atau penjara khusus pelaku KKN ya. Pelaku korupsi atau koruptor tadi. Nah, semua para koruptor di penjarakan di penjara Sukamiskin tersebut. Nah, Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan bangsa Indonesia, bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pembelaan itu membuat Belanda makin marah sehingga BNI tersebut dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo karena ia sudah tidak memiliki partai lagi. Nah, Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda tersebut. Itu sekilas atau profil dari Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, Soekarno setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, ya, Sumatera Utara. Nah, dari Parapat Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing di Bangka. Nah, penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia, ya. Nah, penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Nah, itu jadi sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, ya, khususnya para santri-santri atau para pelajar ini, jangan sampai kita surut atau kita bermalas-malasan dalam belajar, karena dengan belajar tersebut berarti kita masih mampu dan mau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tugas pokok dari seorang pelajar kan untuk mencintai tanah airnya, berarti dengan cara
belajar yang rajin atau yang giat tadi. Nah, yang berikutnya di situ ada Muhammad Hatta. Nah, siapakah Muhammad Hatta? Nah, Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, berarti 1 tahun lebih muda dia dibanding Insinyur Soekarno tadi ya. Nah, Muhammad Hatta merupakan organisatoris, dia seorang organisator atau yang suka berorganisasi. Nah, aktivitas atau aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Nah, kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatranen Bon. Ya, beliau orang Sumatera ya tepatnya. Nah, wilayah Padang pada tahun 1916. Nah, sampai pada tahun 1921 Bung Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Nah, Indische Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Partij, itu ada Suwardi, Suryoningrat, ada Douwe Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging tersebut. Nah, kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, PI kan ini merupakan penggagas dari Sumpah Pemuda tersebut gitu ya. Atau pergerakan pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut. Nah, pada tahun 1927 Bung Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme. Apa kolonialisme ini? Imperialisme kan ada penjajahan, dan kolonial juga sama penjajahan. Nah, beliau berkenalan dengan aktivis nasional India. Di situ aja Jawaharlal Nehru. Nah, ini orang India ya. Nah, aktivis politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap. Nah, tentara Belanda bersama dengan Nazir Pamuncak, Ali Sosro Amijoyo, dan Abdul Majid Jayodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free atau kebebasan Indonesia. Nah, pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Nah, ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Nah, pada tanggal 14 Maret 1980 Bung Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar. Nah, maka Bung Hatta mendapat anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Jadi tergolong sebagai ya pahlawan nasional ya. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta saja. Nah, banyak tokoh-tokoh pendiri negara lain yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Nah, sampai situ dulu. Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ya, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin Ustadz cukupkan dulu sampai di sini yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, atau semangat dan komitmen dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa difahami. Insya Allah ketemu pekan depan dengan pembahasan yang lain, yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditujukan oleh pendiri negara. Ya, syukron. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.